Hadirat hafizakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat berjamaah, dan juga akan kita lanjutkan dengan kajian dalam hal ini insyaallah kajian tentang Al-Quran, wabil khusus cara membaca Al-Quranul Karim. Sebelum kita sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan how to read, ya, bagaimana kita membaca Al-Quran, mungkin kita menyampaikan terlebih dahulu tentang fadilah, keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Karena ini penting supaya kita memiliki persepsi yang tepat, ya, ketika kita ingin membaca Al-Quran. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini melalui malaikat Jibril disampaikan, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diajarkan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan terus kemudian sampai dari generasi ke generasi kita menerima Al-Quran ini. Yang pertama, kita mendengar Al-Quran, kemudian kita diharapkan bisa membaca Al-Quranul Karim. Membacanya harus dengan benar, membacanya sebagaimana, ya, Allah katakan warattilil Qur'ana tartila, tartilkan Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Apa itu makna tartil? Ya, memberikan hak-hak huruf pada makhrajnya, memberikan hak huruf ini diucapkan sesuai dengan sifat-sifatnya. Setiap huruf itu memiliki makhraj, setiap huruf itu memiliki sifat. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Kalau kita mengeluarkannya di tempat yang salah atau dari tempat yang salah, maka bunyi suara huruf itu akan berbeda. Contoh misalnya lafaz atau huruf sin dan shad, ini sama-sama dari ujung lidah disentuhkan ke bagian gigi bawah. Dua-duanya seperti itu. Hanya saja ini kalau makhrajnya sama, tetapi sifatnya belum tentu sama. Yang satu istifal lebih ke bawah, yang satu isti'la lebih ke atas, ya. Sehingga kalau sama-sama kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan huruf S, ya kan? Mungkin yang S itu untuk sin, yang SH, ya, S ditambah H itu untuk shad. Nah, kemudian pengucapannya ketika sama-sama fathah, yang satu sa, ya, dengan nada A vokalnya, tapi yang satu O, so. Ini kenapa? Karena makhrajnya berbeda, sifatnya berbeda, memiliki sifat khusus, ya. Jadi itu pentingnya kita belajar ilmu tajwid, ya. Kalau sekarang istilahnya ada tahsin. Jadi juga yang namanya tartil ini adalah memanjangkan huruf yang panjang, memendekkan huruf yang pendek. Karena Pak Bu, kalau misalnya huruf yang pendek dipanjangkan, huruf yang panjang dipendekkan, itu bisa merubah arti, ya. Kalau tadi imam kita, ya kan, membacanya fihi, nah ini sudah di tingkat yang gharib. Gharib itu sudah tidak mengikuti kaidahnya. Ada bacaan-bacaan khusus yang tidak mengikuti kaidah secara umum, ya.
Bapak Ibu pernah mendengar bismillahi majriha? Kenapa dibaca majriha? Kenapa dibaca ya? Tidak dibaca majroha, padahal harokatnya adalah fathah. Ada panjang pendek, kemudian ada lafaz-lafaz tertentu, ada huruf-huruf tertentu yang dibaca tidak seperti kaidah umumnya. Kalau fihi, hinya itu pendek, tetapi dalam surah Al-Furqan tadi yang dibaca oleh imam kita itu fihi, hinya panjang, ya. Nah itu kalau dibaca fihi muhana, hinya pendek, itu tidak bisa, ya, tidak boleh, ya. Menurut kaidah fihi, hinya pendek. Misalnya yang pendek banyak, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda, hinya pendek, ya. Tapi dalam surah Al-Furqan tadi fihi muhana, hinya panjang. Nah, dari mana kita tahu? Ya belajar. Ya, belajar. Kalau tidak mau belajar, ya nanti akan datang generasi-generasi baru yang dia belajar, dia lebih tahu. Ya, bukan hanya anak-anak muda, anak-anak kecil, ya. Tahun berapa Pak? Saya di Jepara ngaji atau nyantri waktu itu, ya. Di sana dulu tuh memang sudah ada metode qiraati, ya. Di Jepara itu semua PAUD, ya, TK itu sudah belajar qiraati, dan mereka sudah sampai pada gharib ini, bacaan-bacaan yang langka. Bukan hanya sekedar bacaan, tapi mereka bisa menyampaikan alasannya, ya kan? Fihi di dalam surah Al-Furqan, hinya dibaca panjang, ya kan? 2 harokat, itu kan? Ada pelajaran yang bisa mereka ambil, ya. Ini anak-anak TK. Jadi jangan sampai misalnya, ya, makmum lebih tahu bacaannya, hukumnya daripada imam itu sendiri, ya. Nah, boleh kita tidak belajar, silahkan tidak belajar, dan kemudian benar-benar mempraktekkannya dengan benar, itu hukumnya fardu ain. Belajar itu fardu kifayah, Pak. Nah, ini lucunya, ya, orang tanpa belajar hanya dengar terus, tapi bisa menirukan dengan sebaik-baiknya. Ada nggak Pak? Mungkin ada. Loh, nggak pernah belajar kok. Ya saya dengarin aja. Bisa dia menirukan. Sekalipun itu juga proses belajar sebenarnya, hanya secara alami. Ya, tidak duduk khusus seperti ini atau di kelas gitu, ya. Kemudian diajarkan, ya. Tetapi memang lebih baik ada talaki, ya. Talaki itu guru dan murid belajar, ya. Ada sistem pembelajaran, guru mengajarkan, murid belajar, ya. Ya, ikuti Kalau dulu Pak, mungkin usia saya ke atas, ya, ada metode Baghdadiyah, alif fata'ah, alif kasroi, alif dhama'u. Jadinya apa? A I U, ya kan? A I U. Kalau metode yang lain langsung simbol A, ikutin aja A, nggak usah dieja. Mereka nggak tahu fathah yang mana, alif yang mana. Pokoknya kalau ada yang tegak begitu, garis tegak, di atasnya ada garis, ya, malang kecil, itu kan, itu dibacanya A, tapi nggak tahu ini harokat fathah, ini huruf alif, gitu ya. I, U, gitu ya. Alif fataan, alif tanwin fataan, alif tanwin kasroin, alif tanwin dhama'un, an, in, un, ya kan? Itu namanya thariqah Baghdadiyah. Metode mungkin dari Baghdad. Masya Allah, guru-guru kita di kampung-kampung dulu tuh, metode itu sudah sampai sini. Nah, sekarang ini ada hampir sama dengan metode itu, namanya thariqah an-nuraniyah atau manhaj nuraniyah.
Ya, ini aslinya itu dari Pakistan. Kemudian sampai kepada daerah Timur Tengah. Jadi banyak lembaga-lembaga di Timur Tengah, baik Timur Tengah yang Arab maupun yang Afrika ya. Itu menggunakan metode itu, ya. Nah, itu kan diajarkan oleh guru, diterima oleh murid, kan gitu ya. Ada transfer ilmu ya yang disebut dengan talaki dari kata liko itu bertemu ya, talaki itu ya berusaha untuk bertemu. Ada transfer ilmu yang langsung. Kalau melalui YouTube bagaimana? Nah, itu nggak bisa, guru itu membetulkan nggak bisa Pak kalau melalui YouTube, karena banyak orang yang sudah mencukupkan diri ya melalui YouTube aja. Saya tidak mau belajar, YouTube sudah ada. Saya tidak mau taklim, saya tidak mau musyafahah ya, face to face, nggak mau dengan guru langsung, tidak mau ya. Belajar dengan YouTube. Kalau belajar dengan YouTube, bisa nggak? Tahu nggak dia kalau salah ketika mengucapkan, mempraktekkan diri? Bisa nggak? Nggak bisa ya, harus diucapkan secara langsung. Nah, ini melalui yang namanya belajar ya. Nah, di dalam materi tajwid atau tahsin itu mau tidak mau kita harus mengetahui pertama keutamaan membaca Al-Qur'an. Yang kedua, keutamaan menghafal Al-Qur'an. Pasti beda dong orang yang membaca dengan orang yang hafal. Orang yang hafal itu dia punya dua posisi. Posisinya adalah posisi mampu membaca, yang kedua mampu menghafal. Dua posisi. Mau jadi mufassir nggak? Kalau dia yang mau ingin menjadi seorang mufassir itu udah level berikutnya lagi. Bisa membaca, bisa menghafal, dan bisa mentafsirkan. Itu beda kelas lagi Pak. Belum kita ya. Dah membaca aja dulu nih, diperbagus. Supaya apa? Bacaannya tidak salah, supaya artinya juga tidak salah. Ya. Ada kata mata, artinya meninggal. Kalau mata ya, taknya dipanjangkan. Itu menjadi apa? Artinya kapan? Nah, kalau mata artinya apa, Pak? Kapan meninggal? Nah, jangan dibolak-balik gitu ya. Itu karena panjang pendeknya tidak ditepati. Kalau tidak ditepati bisa merubah arti. Ya. Jadi bahasa Arab dan bahasa Al-Qur'an ini kan bisa dipahami oleh orang seluruh dunia. Kalau misalnya dibaca salah itu kan, orang yang bisa bahasa Arab dan dia bukan orang Indonesia, ya kupingnya ketika mendengar kesalahan itu akan terasa gatel. Ya, betul nggak? Ya, saya itu kalau nerima setoran ya biasanya habis subuh begini Pak, nerima setoran anak-anak santri itu. Ada salah itu langsung ketahuan. Ya, allamahu misalnya, hunya baca pendek atau panjang, hunya. Allamahu syadidul quwa, ya kan? Allamahu syadidul quwa, itu terasa gimana tadi bacanya? Berarti di telinga ini kayak ada apa gitu ya, kayak ada sinyalnya, seret gitu kan? Salah gitu, ulang lagi, begitu, ya. Nah, tidak ada salahnya kita belajar, ya. Jadi nanti tentang pertama keutamaan baca Al-Qur'an, yang kedua keutamaan menghafal, yang ketiga bagaimana hukum membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Karena kalau jadi imam, imamnya belum baca bismillah gitu kan, nggak sah gitu kan. Ya, di masyarakat kita ini kan terkadang kan gini, ya kan, ada yang subuh itu pakai kunut, ya kan, biasanya yang di kampung, ya kan, datang ke Jakarta, ya, kemudian dia tinggal di sebuah masjid. Nah, masjid itu nggak menggunakan kunut,
Kemudian ketika tidak menggunakan kunut, ya, ini hafid dari kampung, tetangga saya, hafid Quran, ya. Kemudian, wah, nggak pakai kunut, ya kan? Saya nggak mau ikut sholat, akhirnya sholat subuh sendirian, ya kan? Gara-gara apa? Dia ingin mengejar bisa kunut, gitu. Nah, ini artinya kenapa bisa begitu? Itu masalah kunut, belum masalah basmalah. Wah, di masjid itu imamnya kadang tidak membaca basmalah atau basmalahnya tidak dijaharkan itu tidak dikeraskan. Ya, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Tidak membaca bismillah. Langsung alhamdulillah. Wah, enggak baca bismillah ini. Aduh, enggak usah sholat aja deh, gitu kan? Karena kan bismillah itu menurut dia, gitu kan, termasuk ayat pertama dari Al-Fatihah. Kok nggak dibaca? Berarti sholatnya nggak sah. Kalau begitu saya tidak usah ikut sholat, nggak usah jadi makmum, mending sholat sendiri. Namanya mufarokoh. Mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Mufarokoh minal jamaah. Memisahkan diri dari jamaah, tidak sholat jamaah. Nah, itu seperti apa sih, gitu. Terkadang kan perlu klarifikasi. Pak Imam, tadi kenapa nggak baca basmalah, ya kan? Enggak, saya baca, kok nggak kedengeran? Nah, ini perbedaannya. Ada yang dibaca secara jahar, ada yang dibaca secara samar, ya, tidak dikeraskan. Ketika tidak dikeraskan, tidak kedengaran oleh makmum. Nah, timbul persepsi yang berbeda di situ. Akhirnya antara ikut sholat atau tidak, itu kan. Kenapa? Karena belum belajar pembukaan, pendahuluan mengenai tahsin atau tajwid, ya. Jadi belajar ini tidak sekedar bagaimana kita langsung membaca huruf-huruf itu, ya, tapi perlu di sini keutamaan. Terus apalagi, ya, membaca amin, dibaca enggak, gitu ya. Nah, ini perlu kita tahu hukumnya, ya. Jadi tidak sekedar bacanya sudah bagus, gitu, tidak, ya. Tapi hukum-hukum itu perlu, ya. Ini penting sekali. Nah, kita beranjak di sini sebelum memasuki materi, ya, karena mungkin pertemuan ini hanya sebulan sekali, sehingga ya santai aja, Pak, ya. Mencari ilmu itu memang lama, ya kan. Kalau mencari ilmu pengennya cepet-cepet, ya kan, itu namanya ilmu laduni, Pak. Apa itu ilmu laduni? Ya, filaduni qolla wa fi, ya, sungguhnya ilmu laduni qolla itu sedikit, ya. Yang normal saja, seperti para ahli hadis dahulu itu mencari ilmunya sudah antar negara. Mereka masih kecil tapi sudah antar negara, ya. Tadi ke Baghdad, ke Mesir, ke Yaman, ke Madinah, ya kan, ke Khurasan, ke Kufah, ke Basrah, itu sudah antar negara itu, ya, mencari ilmunya, ya. Lama mereka mencari ilmu, ya. Nah, ini karena terbatas, ya, setiap subuhnya, gitu ya. Ya udah, kita santai saja, ya. Yang pertama, ya, tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharibi. Ya. Sesungguhnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya orang yang di dalam hatinya itu laisa fi jawfihi syai'un minal qur'an, tidak ada sedikit pun dari bacaan Al-Qur'an itu kal baitil kharibi, seperti rumah yang mau roboh, ya, rapuh rumahnya, ya. Ini artinya apa? Hati itu bisa rapuh. Hati ini bisa seperti bangunan yang roboh. Kenapa? Karena tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak mau membaca Al-Quran. Yang sudah pintar membaca Al-Quran belum tentu dia rajin membaca Al-Quran. Pak, Bu,
kemarin saya bertemu dengan seorang profesor doktor. Jadi doktornya dua, Pak. Dia dulu keluarga muslim. Nah, sejak kecil dia masuk Kristen, Katolik. Kemudian dia masuk Islam jadi mu'alaf. Di situ Masya Allah, dia itu bukan hanya ingin bisa membaca Al-Quran, tetapi dia juga ingin tahu isinya. Nah, menikah dengan suaminya muslim, malah yang muslim dari kecil itu nggak pernah tahajud, mungkin nggak pernah baca Quran juga gitu. Dia sudah melampaui suaminya, udah pinter baca Al-Quran, kemudian apa? Di samping itu dia tahu artinya. Jadi dia bilang sudah mengkhatamkan baca terjemahan Al-Quran itu sudah 8 kali. Kita pernah nggak mengkhatamkan membaca isi Al-Quran terjemahannya? Ini orang-orang mu'alaf kadang mereka sistem pembelajarannya itu lebih cepat, ya, lebih cepat. Ini yang kadang-kadang kita itu ya gimana ya sistem belajar itu, pengen cepat atau tidak gitu ya, wah nyantai aja gitu. Tapi kalau mereka ini bukan hanya itu ya, yang mu'alaf ini tadi yang saya ceritakan itu sejak dia mu'alaf sampai sekarang sholat tahajudnya tidak pernah ketinggalan. Dia bilang itu sudah nenek-nenek ya, sudah nenek-nenek itu selama 42 tahun sejak dia itu masuk Islam itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud 42 tahun. Kalau sholat ya bukannya sekedar setor 2 rakaat, tidak ya. Ya, sholat tahajudnya, sholat hajatnya, sholat witirnya, bahkan mungkin ada sholat taubat kata dia ya, mungkin karena habis sebelumnya non muslim gitu, dia ingin taubat, sebenarnya taubat ya, ke Mekah udah 15 kali, setelah itu haji 3 kali ya. Sehingga ada sebuah sekolah yang dijual, dia bisa membeli 3,5 miliar ya. Dia bilang ketika malam-malam setiap tahajud, kalau dia punya keinginan itu, dia ingin mengutarakan keinginan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 40 hari dalam tahajud. Setiap tahajud memohon terus. Ini kekuatan ya. Kekuatan tadi membaca Al-Quran, tahu terjemahannya, kemudian sholat. Nah, Pak Bu, kalau sholat tahajud bacaan suratnya apa Pak Bu? Biasanya bacaan setelah Al-Fatihah apa biasanya? Kalau sholatnya 2 rakaat ya kan, kuliah sama kulhu. Kalau rakaat ketiga dan keempat baca apa? Kalau ingin lama lagi baca sholatnya 8 rakaat misalnya, atau 12 rakaat misalnya ya, membaca apa lagi selain kuliah sama kulhu? Nah ini kan nggak mau harus hafal kan itu kan. Ustadz nggak apa-apa, katanya ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau sholat sunnah itu boleh membaca. Saya baca aja Ustadz depan, nggak apa-apa Bu, seperti itu, baca aja terus ya, lama-lama juga hafal. Ya kan. Nah seperti itu ya, lama-lama hafal. Ini innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib ya, orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Qur'an itu seperti al-baitul kharib, seperti rumah yang akan roboh ya. Nah, keutamaan membaca Al-Qur'an yang pertama Bapak dan Ibu adalah menjadi sebaik-baik manusia ya, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kategori orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, bisa masuk surga enggak? Insyaallah. Karena kan ahli Qur'an itu kan ahlullah. Kalau sering belajar Al-Qur'an, sering mengajar Al-Qur'an, sering membaca Al-Qur'an, insyaallah termasuk ahlullah.
ya ahlinya Allah, orang-orang khususnya Allah. Kalau seperti itu kan insya Allah kan mudah masuk surga. Sudah gitu dia senantiasa bergumul dalam apa? Ilmu. Ya, pertama dia ya sering bergumul dengan ilmu, berinteraksi dengan ilmu, ya belajar, ya mengajar. Ya kan? Ada orang yang memang di situ Pak Bu, tugasnya kalau nggak belajar mengajar. Ya, Imam Nawawi itu sehari itu 12 halaqah. 12 kelompok pengajian, beda-beda materinya. Ini tafsir, ini hadis, ini akhlak, ya, ini fikih, yang ini lagi tentang apa gitu ya. Sampai 12 kelompok sehari Imam Nawawi. Itu senantiasa berinteraksi dengan ilmu. Nah, lebih khusus lagi Al-Qur'an. Ini proses di sini nih. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, jadi kalau kita punya anak, punya cucu, itu bisa tahu, ya, itu salah nak bacaannya gitu. Pak Bu, mau ditegur anak atau menegur anak enaknya? Dalam hal Al-Quran, ya, menegurlah gitu, jangan sampai ditegur, ya, itu, ya, Pak atau Nek atau kakek gitu ya, atau Bu gitu kan, itu bacanya salah. Ya. Nah kalau ada yang gitu gimana? Anaknya, cucunya menegur itu, kira-kira sikap kita gimana? Alhamdulillah anakku, cucuku menegur gitu kan. Nah, harusnya saya menegur gitu kan. Harusnya gitu ya. Tapi kan memang generasi ini kan bertahap Pak Bu ya. Generasi yang dulu waktu kecil nggak ada yang pakai jilbab, namanya kerudung aja, nempel aja, ya kan. Alhamdulillah sekarang pada pakai jilbab semua, insya Allah ya. Bahkan orang non muslim depan rumah saya itu misionaris, kadang-kadang dia keluar dari rumah itu pakai jilbab. Karena lingkungannya sudah pakai jilbab. Ya itu kan berapa kurun waktu ini ya. Ya, mungkin 1 dekade atau 2 dekade itu sampai artis-artis pakai jilbab. Begitu pula membaca Al-Qur'an. Ya kan? Ya kita kalau misalnya ke Gunung Kidul, ya mohon maaf kalau ada Bapak Ibu dari Gunung Kidul. Saya sepekan di sana setelah tarawih itu pas Ramadan, itu ngajarin Al-Fatihah, Pak. 7 hari itu nggak selesai, 7 malam nggak selesai. Kenapa? Khusus ain, huruf ain itu nggak cecek gitu, nggak bisa. Apa Pak? Ya, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ya kan? Untung nggak dibaca ngalamun ya. Malam ke-7 itu besoknya saya pamit itu ya, sekalian malam itu udah pamitan aja, besok pulang gitu kan. Itu ibu-ibu sampai gini, Pak memang kami begini, nggak bisa dirubah gitu. Ya kan? Gitu. Terus saya dengar juga setelah berapa tahun ya, puluhan tahun, ketemu seorang ustadz itu kan. Ini aneh, ustadz ini sudah taksinya udah bagus, ya kan? Ngajarin orang yang ain dibaca nga itu, ngalamin itu kan. Malah yang membaca ain dengan nga itu malah mengaku dirinya memang ini kaidahnya yang benar gitu kan. Jadi udah salah dibetulkan nggak mau, malah menganggap kesalahannya adalah sebuah kebenaran. Ya, kira-kira benar mana Pak? A atau nga? Rabbil alamin atau Rabbil nga alamin? Yang betul yang mana? Ya wis nek ngono iku ya. Lah susah gitu kan. Susah dibenahi gimana? Kenapa? Karena tidak mempelajari step by step. Huruf demi huruf Pak Bu. Ya kan? Sa, so. Itu masih ada A sama O Pak. Kalau dua-duanya dibaca kasroh gimana Pak? Ya, sin di kasroh, sod di kasroh.
Gimana bacanya Pak? Si. Ada bedanya nggak Pak? Ada. Tapi kalau nggak belajar nggak bisa membedakan. Sod dibaca kasroh, sin dibaca kasroh. Ini kalau kayak gini, ini dulu saya diajari orang Mesir di laboratorium bahasa itu, satu kali pertemuan, satu sesi 2 jam, itu cuma satu huruf saja. Satu huruf saja. Ya, dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan dengan huruf yang lain. Ya, apalagi kalau huruf paling susah huruf apa, Pak? Huruf apa? Huruf dod. Ya. Mana makhrajnya? Huruf dod itu. Ya. Wallahu alam, ini hadisnya sahih atau tidak ya? Ya, saya pernah mendengar aja, ya. Tapi di kitab di mana saya belum menemukan, ya. Pernah mendengar aja. Ya, wallahu alam. Ya, apakah hadisnya sahih atau di bawah sahih? Katanya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, ana afsahu man nataqa bid-dod. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan dod. Ya. Kenapa dod? Karena huruf dod ini hampir tidak ada di semua bahasa di dunia ini. Sehingga bahasa Arab itu disebut lughatud dod, bahasa dod. Karena dod itu tidak ada di huruf-huruf bahasa lain. Ya, dot itu di mana? Ya, gigi geraham kanan atau kiri, ya, dot yang atas, ya. Lalu sisi lidah itu disentuhkan ke gigi geraham itu, ya, dot. Ini baru makhraj, belum sifatnya. Sifatnya banyak sekali dot itu, ya. Mungkin ada idlaq, ya, ada tadi isti'la, ada lagi yang lain gitu ya. Huruf yang nempel, yang lengket itu kan. Ini masalahnya di Al-Fatihah ada ini huruf dot, waladdallin. Ada yang baca waladdallin. Ya. Nah, belajar yuk, belajar. Enggak apa-apa, ya. Kita sudah usia di atas 40 tahun ya. Enggak ada salahnya kalau belajar. Nah, karena apa? Kita belajar saja, bisa atau tidak bisa, insya Allah termasuk ini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, pahala baca Al-Qur'an berlipat ganda, Pak. Ya, mungkin kita sudah pernah atau sering mendengar ini ya. Langsung saya tunjukkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Misalnya alif lam mim itu berapa, Pak? Berapa huruf? Alif lam mim 3 huruf. Berarti kita dapat 3 kebaikan. Dilipat gandakan setiap huruf itu 10 menjadi 30 kebaikan. Siapa tahu ketika amal kita ditimbang gitu Pak ya. Ya, antara amal baik, amal buruk, itu selisihnya cuma 1 kebaikan misalnya. Pas ternyata kebaikan itu kita dapatkan dari membaca Al-Qur'an. 1 huruf, ya kan? Ya. Ini kita tidak tahu ya. Maka Masya Allah, banyak orang-orang yang ya, dia itu hidupnya adalah selalu dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an kapanpun ya. Saya waktu kecil itu ibu saya membaca Al-Qur'an, saya di pangkuannya ya, baca Al-Qur'an. Zaman dulu kan pakai bambu kecil gitu kan, yang ujungnya itu dibakar jadi hitam gitu kan, untuk nunjuk gitu kan ya. Itu orang dulu. Orang sekarang insya Allah ya lebih banyak membaca Al-Qur'an, sehingga senang kita kalau sekarang ini trennya adalah Al-Qur'an. Perguruan tinggi umum menjaring mahasiswa melalui jalur prestasi. Siapa yang hafid 30 juz tanpa tes masuk. Masya Allah, ini sudah trennya bagus. Sekolah-sekolah juga gitu. Bahkan sekolah negeri, SD negeri itu yang jadi tren Al-Qur'an ya. SMP, SMA gitu kan. Ini murid saya Pak ya,
sebuah SMP itu hafal 30 juz, masuk SMA 5 jalur prestasi tanpa dites, hafal 30 juz. Jadi di SMP umum nih, SMP Islam deh, SMP Islam, tapi ngikut dinas pendidikan, ya. Itu 30 juz selesai, terus masuk SMA 5 tanpa dites, diterima di sana. Sekarang sudah belajar di perguruan tinggi umum, ya. Jadi trennya sudah begitu, alhamdulillah gitu ya. Pertama kali kalau nggak salah ini Pak Guntoro ya, di Depok ya, didirikan rumah Quran itu. Akhirnya banyak rumah Quran. Ya, biasanya kan pesantren Al-Quran kan, Pak Bu, pesantren Al-Quran yang kalau di Jawa itu yang terkenal di mana itu? Ya, di Jawa itu di Kudus. Ya, itu Mbah Arwani namanya. Beliau bukan hanya seorang ahli Quran dalam membaca Al-Quran, tetapi ahli tafsir juga. Itu ada tafsir Al-Ibriz ya. Beliau itu yang menulis. Mbah Arwani, Mbah Sya'roni, Mbah Bisri Mustafa itu 3 penulis ya. Nah, di Kudus itu pesantren yang anak kecil ya menghafal Al-Quran SD Pak ya, selesai. Selama di SD itu selesai. Terus kalau di Jogja itu di Krapyak ya, tempatnya Mbah Maksum situ ya. Itu juga mengajarkan menghafal Al-Quran. Tapi kalau di Jakarta Pak, di Bekasi Pak, ya, mau mendirikan pesantren butuh tanah berapa Pak? Tanah di Jakarta Bekasi itu udah kayak tanah emas ya. Pernah saya tawarin, Pak, yuk buka pesantren Bekasi. Wah Ustaz, tanah di Bekasi udah mahal, ya kan? Apalagi kalau daerah Kuningan, Jakarta gitu. 1 meter berapa Pak? 100 juta. 1 meter. Baru kemarin saya dengar dari seseorang itu. Terus kalau nggak bisa membuat pesantren yang membutuhkan tanah yang luas gimana? Ya udah rumah-rumah Quran. Ya, akhirnya apa? Setiap rumah yang nggak dipakai, ditinggal, gitu kan, digunakan untuk rumah Quran. Masya Allah, akhirnya banyak rumah-rumah Quran di sini. Itu, ya kan saya kan sama bapak-bapak di komplek Pak ya. Ada satu rumah. Ini rumah sejak dibeli sampai sekarang nggak pernah dihuni. Kita ketemu dengan orangnya. Dia sudah tinggal di tempat yang lain, sudah punya rumah. Alhamdulillah, dia bilang apa Bu? Ustadz, ini selama saya hidup gunakan ini untuk rumah Quran. Tapi nanti kalau setelah meninggal terserah anak saya. Ya udah lumayan gitu. Mudah-mudahan panjang umur. Ya kan? Itu. Dia staf ahli di DPR RI. Ya. Partainya bukan partai ini, bukan partai pokoknya nasionalis lah itu ya. Bukan partai Islam. Ya nggak masalah, ya kan? Manfaatin itu. Karena kalau membuat pesantren ya butuh biaya yang lebih besar lagi, ya. Nah, ini demi untuk mewujudkan ya orang mendapatkan pahala. Yang tidak bisa baca Al-Quran menyediakan rumah, itu bisa dapat pahala nggak Pak Bu? Insya Allah, ya kan? Yang baca Al-Quran sudah di depan surga, di depan pintu surga. Malaikat bilang, ntar dulu, kamu bisa hafal Quran, siapa yang membiayai? Kamu bisa baca Al-Quran, siapa yang menyediakan rumah Qurannya? Si fulan, malaikat. Ini mana fulannya sini? Dia ternyata seorang dermawan yang membiayai ya proses hafalan Al-Quran di rumah Quran itu, ya dah. Masuk duluan dia. Yang hafal Al-Quran itu tadi belakangan, di belakang dia gitu. Itu Pak. Ustadz, kalau begitu saya nggak usah belajar Quran, saya nyediain rumah Quran aja. Alhamdulillah. Ya kan? Ustadz, saya ingin supaya ada rumah Quran atau ada halaqah Quran di sini, ya ini kan bisa berapa kelas Pak kalau di sini, ya, Masya Allah masjidnya bagus, ya di atas bisa sini 1 kelas, sana 1 kelas atau pojok-pojok, ya di bawah juga ada berapa halaqah, itu yang disebut dengan halaqah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nawawi itu tadi punya halaqah, ya kan, manfaatkan itu. Jadi kata Allah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengangkat suatu kaum karena Al-Qur'an. Nah, ini kaum Nasio di sini. Mudah-mudahan ya kan bisa diangkat derajatnya oleh Allah karena Al-Qur'an. Yang ketiga, keutamaan baca Al-Qur'an, menghafalnya dan pandai membacanya. Tentu beda dong yang membacanya terbata-bata dengan membacanya yang sudah mahir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hadis muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang baca Al-Qur'an sedang ia hafal dengannya itu bersama para malaikat yang suci dan mulia. Ya. Tadi yang apa? Membacanya dengan hafal di sini. Ya. Sedang perumpamaan orang yang baca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Disebutkan bahwa 2 pahala itu adalah pahala membaca Al-Quran, yang kedua adalah pahala susahnya membaca Al-Quran. Wa huwa syaqqun alaihi, bacaan Qurannya susah, membacanya itu terbata-bata itu tetap mendapatkan pahala, malah dapat pahala 2 di sini. Ya, nggak apa-apa ya. Susah itu kan, ya lama-lama kan bisa. Yang keempat, pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran. Nah, sudah dirinya sendiri ahli Al-Quran, anaknya juga ahli Al-Quran. Ya, kadang-kadang satu keluarga itu hafal Quran semua, ya suami, ya istri, ya anak, gitu kan. Siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya, dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Ya, keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya ini? Dijawab kemudian, ya karena anakmu telah membawa Al-Quran. Ya, membawa Al-Quran itu gimana Pak maksudnya? Bawa mushaf kemana-mana? Enggak. Maka hafidh Quran itu disebut hamilul Quran, ya, yang membawa Al-Quran. Hamil itu apa Bu? Hamil itu artinya dari hamala yahmilu, membawa apa? Membawa anak, ya kan, ibu-ibu hamil. Ya. Nah, Al-Quran, ahli Quran atau hafidh Quran itu disebut juga hamilul Quran, yang membawa Al-Quran. Ya, hafalan, ya. Itu maka disebut apa? Al-Quran berjalan, Mbak. Jadi saya pernah menyaksikan wisuda di Masjid Al-Hikmah Mampang, ya. Itu di sana ada LTQ, Lembaga Tahfidz Quran. Direkturnya adalah kakak kelas saya jauh gitu ya. Itu Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC. Ya. Nah, waktu beliau masih menjadi mahasiswa, itu kalau ngimami sholat isya itu atau sholat taraweh ya, itu kata dosen yang ikut jadi makmum, Dr. Khotam namanya, orang Sudan gitu. Nah, ketika mengajar beliau udah jauh itu, terus mengajar saya juga, Dr. Khotam mengatakan, di kampus ini itu ada 2 anak yang kalau dia ngimamin gak pernah salah gitu. Kalau dia ngimamin lancar, terus bacanya bagus. Nah, salah satunya beliau ini. Nah, ketika beliau mau wisuda sebagai direktur itu, yang diwisuda siapa Pak? Yang diwisuda itu anak UNJ Pak, mahasiswa UNJ, anak umum malah UNJ Jakarta, IKIP ya dulu ya, Rawamangun. Beliau mengatakan, alhamdulillah hari ini mushaf bertambah itu. Kenapa? Ini hafal Quran, ya artinya dia seperti mushaf, mushaf, ya, mushaf yang berjalan, ya. Jadi beliau mengatakan seperti itu. Masya Allah ya, terharu di situ kita. Waktu itu wisuda atau apa istilahnya itu pelantikan ya, pelantikan. Itu cuma dia doang, nggak ada yang lain itu. Tapi acaranya Masya Allah ya, semua terharu gitu ya, semua terharu. Kemudian ini ada yang mau bertanya Pak Bu sebelum kita lanjutkan sedikit? Ya silakan Pak. Monggo Pak. Iya Pak.
Iya. Saya membaca Iyaka na'budu, ternyata disalahkan sama Ustaznya. Musik kan satu harakat Betul, Pak. panjang. Terus setelah saya pelajari, ternyata ini kan alhamdulillahnya di Al-Fatihah itu nggak ada hukum nun ya. Jadi nggak sampai susah kita membacanya, tapi ada hukumatnya ada 3. Dan di sini adalah yang saya tanggapi tadi 2 harakat itu kan hukumat tobi. Kan ini saya kebetulan saya juga berbaca itu. Ya, pertanyaan saya, berapa lama sih hitungan 2 harakat itu untuk bantuinya? Jadi seperti Malik Yaumiddin atau Ar-Rahman itu hitungannya berapa? Karena untuk huruf-huruf yang akhir itu kan memang bisa 2, 4, 5 ya. Itu ada disukun kan kalau salah. Iya. Kalau koreksi saya juga belajar. Terus kemudian kalau dolim itu kan memang harus 6. Betul. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, berapa lama tuh untuk membaca Malik Yaumiddin atau harakatnya berapa itu? Karena kadang-kadang Islam di sini ada yang bacanya panjang gitu Maya, terus kemudian ketika di huruf ro itu dia kedengarannya cuma 1 harakat gitu. Ya. Itu gimana Ustaz? Pertanyaan saya pertama dulu mungkin nanti ada sambungan kaitan dengan itu. Sedikit tambahan kita tadi seperti ain itu kan ain alamin kan itu kan huruf ain tenggorokan kan ada di atas ya. Di tengah. A yang di bawah. Jadi di tengah, Pak. Ya. Ain A itu yang kedua. Ya. Dan terus yang ketiga nggak apa-apa dibawa tentang kaitan yang harus saya sampaikan ini. Ya. Itu memotong ayat ke-7. Memang dalam Al-Fatihah itu Bismillah pakai nomor 1. Di surat-surat lain tidak ada Bismillah pakai nomor. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang teman saya sampaikan 7 yang diulang. Nah di ayat terakhir itu boleh nggak dipotong? Itu kan mesti bisa tarik 1 nafas. Boleh nggak dipotong? Wa'il ma'du kemudian potong. Even padahal itu sesungguhnya mungkin nggak pasti sama ya. Tapi diulang lagi. Kan ketentuan di situ nggak ada waktunya. Kalau di Quran Usmani itu nggak ada waktu. Program Indonesia itu ada lam sama ha. Jadi boleh nggak dipotong itu? Jadi kalau dia potong itu tidak jadi kegiatan berulang-ulang tuh. Okay. Jadi jadi ada namanya karena waktu juga cuma bisa. Tapi Pak, yang pertama mat tabi'i Pak ya. Itu 2 harokat atau 2 ketukan gitu ya. Nah, panjangnya seberapa gitu kan? Ya akan beda dengan 4 harokat, beda dengan 5 harokat, beda dengan 6 harokat itu. Nah, durasi itu adalah karena cara membaca kita itu berbeda-beda kecepatannya Pak ya. Ada yang lambat kan boleh itu. Ada empat macam membaca itu. Ada yang lambat sekali, ada yang sedang, ada yang cepat Pak ya. Nah itu makanya di situ akan berbeda-beda kecepatannya. Kita tidak bisa mengukur berapa detik atau per berapa detik gitu ya. Nah itu biasanya kita bisa mengukur ya durasinya itu misalnya ketika kita mendengarkan para qori ya, Imam Masjidil Haram misalnya Pak ya. Itu kan mereka kan punya rekaman-rekaman Pak. Itu akan bisa terasa di situ. Maka kalau misalnya lebih gitu kan, iyyaka gitu kan, atau iyyaka na'budu ya kan. Bahkan itu yang tidak panjang dipanjangin itu ka sama dunya ya. Ka sama dunya tadi Bapak contohkan itu malah dipanjang. Makanya disalahkan oleh gurunya Bapak tadi gitu ya. Nah, durasi-durasi itu adalah sesuai dengan dia memperlambat bacaan atau mempercepat bacaan gitu ya. Ya kalau cepat ya lebih cepat lagi gitu kan. Kalau lambat ya begini-begini ya kan. Ya. Kalau pendek sekali atau bukan pendek sekali, punya lambat sekali ya kan. Kayak qiraah Mu'ammar di kaset-kaset yang waktu ya kita masih zaman tahun 70-an 80-an itu kan melambat sekali itu Pak ya. Qiraah itu juara internasional itu kan.
itu juga akan terasa lambat juga gitu ya. Nah ukurannya itu Pak, perbandingan aja, dibandingkan yang 2 harokat dengan 4 harokat dan 6 harokat seperti waladhdallin tadi. Waladhdallin itu 6 harokat. Ya nggak sama dengan iya, ya kan? Iyanya cuma 2 gitu ya. Nah kemudian Ar-Rahman 'allamal Qur'an itu juga untuk akhir-akhir ayat itu tergantung dari dia. Boleh itu 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat ya. Ya kalau mu'ammar tadi kan biasanya kan terakhir panjang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan berapa itu panjang kan gitu. Tapi kalau waladhdallin itu harus ya, donya yang harus tuh. Do itu 6 harokat wajib ya. Seperti itu. Jadi tentang apa tadi? Ain Pak ya. Tentang ain itu tadi apa pertanyaannya? Ain harus dibedakan Pak ya. Iya. Iya. Ya, itu ain itu di tengah Pak, tengah tenggorokan. Kalau a atau hamzah itu di bawah tenggorokan. Iya, jadi a ya lepas Pak. A kalau a itu agak ditahan. Ya, i u ba. Ya, i u, ya kan? Nah itu beda. Ada yang ditahan, ada dulu ada mengatakan kayak suara ngoek gitu apa namanya sapi ya kalau lagi mengeluh atau apa ya itu kan gitu kan ya, beda dengan a biasa a i u ya, itu huruf a di kita huruf vokal kita a i u ya, tapi di kita tidak ada huruf a, itu tidak ada Pak, itu di Indonesia ya, di kapital Indonesia di Latin gitu ya. Tapi a itu khusus Arab di situ. Nah, maka dari itu yang a-nya ya sangat-sangat menyolok itu bisa orang-orang Saudi gitu kan. Kalau orang Mesir, Maroko itu kayaknya biasa-biasa. Tapi asalnya beda di situ. Ya. Ghairil maghdubi alaihim atau siratal ladzina an'amta. Ini harus dibedakan. Kalau tidak dibedakan, dua-duanya hamzah, an'amta. Ya, karena ini dari kata ni'mah, nikmat Pak, pakai ain. Ya, mungkin tulisan bahasa ini pakai ka ya, nikmat itu. Nah, ka itu udah beda, itu kaf itu ya, bukan ain itu. Ni'mah, an'amta, yang telah engkau berikan nikmat. Ya, dikata ni'mah, an'amta, ini harus dibedakan ya. Ya itu juga harus melalui proses belajar Pak ya. Talaki itu tadi kadang berkali-kali, tidak bisa sekali, nggak bisa. Cuma dengar gini, oh hanya beda-beda doang, tahu kalau itu beda, tapi mengucapkannya belum tentu. Pertanyaan yang terakhir tadi ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sekali nafas nyampe nggak Pak nafas kita? Nyampe ya, usahakan nyampe ya, karena Syekh Aiman, kenapa saya sebut Syekh Aiman, Doktor Syekh Aiman itu pernah mengkritik ini, banyak yang tidak menyambung, dia memotong. Tapi ini nanti permasalahannya di masalah wakaf Pak. Wakaf itu udah masalah akhir-akhir ya, ada bermacam-macam wakaf. Ada wakaf tam yang sempurna ya, ada wakaf begini-begini, itu nanti ada pembahasan di akhir-akhir itu wakaf. Nah, Syekh Aiman itu pernah menyampaikan masukannya ini. Itu harusnya satu nafas. Kalau tidak sampai, misal ya, wakaf boleh tapi ulang satu kata yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalau begitu
Ini pertanyaannya itu. Ya, tentang ghairil maghdubi alaihim tadi, waqaf atau tidak? Dia pemotongan dulu ya, pemotongan gini. Kalau dia bacanya, saya ini biasanya kalau bacanya makmuman ya, bacanya mesti cepat itu putus. Tapi ketika sholat sendirian atau sholat badiah, kalau kopiah nggak kuber, artinya dikejar-kejar diam. Badiah biasanya. Nah kalau kita baca al-fatihahnya itu takbir dan takbir ini urut dan juga dipahami arti segala macam itu mungkin bisa saja. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita baca cepat aja bisa, tapi ketika baca satu napasnya akan sampai Ustaz. Itu. Yeah. Nah jadi teman saya tadi Pak Baharudin, saya diskusi dengan beliau, andai kata itu dipotong, ya, itu menjadikan satu ayat atau tidak artinya. Jadi kalau dia potong boleh makhluk diulang lagi, itu kan apakah hitungan yang ayat ke-7 menjadi ayat ke-8 atau memang tetap 7 kalau dimotong itu? Ya. Itu seperti yang tidak akhirnya apa yang kita sering dengar itu bahwa 7 ayat yang diulang-ulang itu di ayat terakhirnya menjadi 8. Apakah begitu pemahamannya? Terima kasih. Ya, bukan terus kemudian jadi 8 enggak Pak, tetap 7 ayat. Sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang, yang dimaksud adalah Al-Fatihah ini kenapa? Karena setiap rakaat dalam sholat 17 rakaat itu ya pasti ada Al-Fatihah. Nah, bukan berarti ketika dia motong terus kemudian jadi 8 ayat enggak. Ya, tetap ya. Hanya saja dia dalam membaca wakofnya itu kurang tepat. Ya, baca wakofnya kurang tepat ya. Sehingga gini Pak, kalau misalnya nafasnya enggak sampai ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bagi dua ya misalnya. Nah, ketika dia mengatakan an'amta 'alaihim terus nafasnya habis ya mulai dari an'amta 'alaihim. Ya, diulang tapi nggak dari awal lagi, ntar malah ya mogok lagi gitu kan. Ya diulang satu kata dua kata itu. Nah saya kasih kuncinya gini Pak ya. Ya ini pentingnya belajar bahasa Arab dan membedakan antara kata benda ya. Kata benda itu kalau di awal itu dibaca dhammah Pak. Ya nggak ada yang tahu-tahu ghairil dibaca ghairu harusnya gitu kan. Nah, itu namanya mubtada. Mubtada itu setiap kata benda di awal itu dia dibaca dhammah. Ya, dibaca dhammah ya. Itu mubtada, Pak. Dari kata bidayah itu awalan atau mubtada. Kata benda yang di awal, Pak. Itu dibaca dhammah ya kalau isim mufrad ya itu. Nah, itu seperti itu. Nah, sebenarnya ini masalah juga. Anak-anak santri saya juga ngasal aja kalau itu. Karena apa? Karena nggak tahu artinya. Ya, bahkan dia kalau seharusnya sih Pak ya, seharusnya itu mengikuti aja itu tanda-tanda wakaf. Ya, tanda wakaf itu sederhana kok. Ya, yang jim itu seperti apa, apalagi kalau mim nggak boleh lanjut malah gitu ya. Itu wakaf lazim namanya gitu. Nah, kalau tahu artinya itu ya kita akan bisa ini. Karena apa? Ada mubtada, ada khobar. Kadang-kadang antara mubtada dan khobar itu ya itu dipisah dengan beberapa kata Pak. Mubtada itu adalah subjek. Subjek harus ada predikat. Predikatnya mana? Kita harus tahu ya. Subjek dibaca dhammah, predikat dibaca dhammah juga. Kalau yang lain-lain kadang ada kata keterangan, kadang ada objek dibaca fathah gitu kan. Nah kita tahu ini pokok kalimat subjek predikat dua itu ya kan. Nah kadang-kadang belum sampai subjek karena dipotong ada keterangan-keterangan ini dipotong di situ ya, sementara ya predikat itu ada kaitan dengan subjek karena menerangkan subjek ini masalah Pak. Jadi begitu artinya ketika kita akan melakukan pemotongan dengan alasan harus didasari kemudian
menghadap obat atau kemudian ketika dia tidak berhubungan dulunya itu baru. Iya. Dok dapat juga tanya. Itu udah belajar bahasa Arab, beda lagi Pak ya pembelajaran. Ya cuma gini Pak, kan ulama itu kan sudah membuat itu alamat atau tanda-tanda wakaf. Ikutin aja itu Pak gitu. Sekalipun kita tidak tahu isinya gitu. Saya Pak pernah ke percetakan Madinah Pak. Percetakan Madinah itu yang punya itu Raja Fat dulu. Sejak Raja Fat ya mendirikan itu, dan ini oleh guru saya yang dari Pakistan, Syekh Muhammad Qori Iqbal, itu muridnya Syekh Ayub yang punya Murotal Kaset itu. Syekh Ayub Pak ya. Itu guru saya Syekh Muhammad Qori Iqbal ini mengatakan ya, cetakan Madinah itu standar internasional. Ya, standar internasional. Pas saya ke sana Pak, itu sangat ketat sekali masuk di situ Pak. Kalau nggak mendapatkan surat rekomendasi dari kampus Universitas Ummul Qura Mekah itu, saya nggak bisa masuk Pak. Begitu dapat dari situ bisa masuk. Ketat screeningnya itu luar biasa. Nah, cara melihat wakaf itu gini Pak. Ya, membuat mushaf itu Pak, tidak segera langsung menulis Pak. Ada clip art itu Pak ya. Itu 10 lembar Pak. Kertas transparan semua. Kertasnya transparan semua. Pertama adalah kertas pertama paling nomor 10 Pak ya. Paling nomor 10 kelihatan tuh. Itu adalah huruf-hurufnya. Yang kedua titik-titiknya Pak. Yang ketiga harokatnya Pak. Yang keempat kiroahnya Pak. Kemudian ayat berapanya, nomor ayatnya itu lembar keberapa itu. Terus kemudian mungkin yang terakhir itu tentang wakaf. Jadi ada satu lembar khusus yang menulis tentang wakaf saja. Sehingga 10 lembar itu bisa dilihat semua ya, dari yang paling ujung nomor 10 sampai nomor 1 di depan kita itu kelihatan semua Pak. Nah di situ ada ulama-ulama sendiri. Setiap lembar itu adalah ulama sendiri Pak. Ulama kiroah ya. Ini kenapa kadang-kadang alamin ainnya itu kadang-kadang ada alifnya, kadang-kadang tidak gitu kan. Nah di situ Pak. Jadi memang masalah wakaf ini ya diperhatikan, ikutin saja. Kalau tidak sampai wakaf dan ada tandanya itu, ya kita ulangi aja, satu kata ya diulangi itu. Ya Pak ya. Ya. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja Pak. Ya, pelan-pelan ya. Tapi kalau ada diskusi bagus. Ya kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan ya sambil mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan ke surga gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya siapa yang di tengah jalan sampai meninggal itu kan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, itu sudah dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan enak gitu kan. Sekalipun dapatnya sedikit-sedikit ya, lama-lama jadi bukit ya. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan menyemangati kita semuanya dan bermanfaat untuk kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.